Misalkan ada orang yang hayya alal jihad, ya ayo hayya alal jihad, hanya saja mengatakan bahwa aswaja itu bukan madhab, tetapi bagaimana hajul fitr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahdu amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaimu bi amnir rahman. Ya warisal kitab wa ya naiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya man minas sama'i wal ardi aidatu, ya man ahlu waqtihim kullu ma'ilatu, ya man yanzilul ghaisu bi da'wati wa yadirru dar'u bi barakatihi rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Siratal ladzina Di dalam kitab Miftahus Sudur karya pengarsa Abah Anom ada satu perkara yang dijelaskan, yang dibahas, yaitu mengenai mujahadatun nafsi, melawan hawa, jihad melawan hawa nafsu. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ay jihadin nafs. Kita baru saja kembali, kita baru saja pulang, kita baru saja balik, kita baru saja memenangkan jihad paling kecil. Ila jihadil akbar, menuju jihad yang paling besar. Ay jihadin nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini, sahabat-sahabat, dikeluarkan oleh Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan perang yang besar waktu itu, perang Khandaq. Hanya saja kata Kanjeng Nabi Muhammad, ini perang-perang kecil. Kenapa? Ada perang yang lebih besar, kata Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi untuk umatnya zaman sekarang, perang yang paling besar itu bukan melawan orang-orang kafir, bukan melawan yang lain-lainnya, tapi melawan diri sendiri, mujahadatun nafs. Nafs itu adalah diri sendiri, nafsu, diri. Kalau dalam Al-Quran, wahai nafsu, keluarlah menuju tempat ke Tuhan, ke sisi Tuhanmu. Nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Tingkatan nafsu itu bermacam-macam, sahabat-sahabat. Yang pertama dijelaskan oleh para ahli ilmu tasawuf, itu nafsu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada nafsul amarah dalam kitab Miftahus Sudur. Nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu hewani. Orang misalkan dia disinggung dikit marah, itu nafsu amarah. Dia diejek dikit marah, nafsu amarah. Tidak akan naik ke tingkatan berikutnya. Orang-orang yang seperti itu tidak akan sampai kepada Tuhannya. Caranya dengan apa? Dengan zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulubu. Sungguhnya alat yang paling ampuh untuk menenangkan hati itu zikir. Lalu setelah nafsul amarah, lanjut ke tingkatan berikutnya, yaitu nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini, sahabat-sahabat, kadang dia marah, kadang dia diam kalau disinggung. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai alatnya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melalui proses yang namanya talqin zikir, disampaikan. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang-orang yang mati kalimat la ilaha illallah. Mati yang bagaimana? Mati hatinya. Tadi orang yang mati hatinya itu ciri-cirinya apa? Nafsunya nafsul amarah. Maka ketika ditalkinkan, maka naik tingkatannya menjadi nafsul lawamah. Lalu ketingkatan berikutnya ada mulhimah, mutmainnah, rodiyah, marudiyah, kamilah. Itu tingkatan-tingkatan nafsu. Bagaimana cara untuk sampai ke kamilah segala macam? Tadi dengan melakukan riadoh amalan-amalan mursyid. Dari amarah ke lawamah talqin dikir. Dari lawamah ke mulhimah melalui dikir. Dikirnya laksanakan. Misalkan sahabat-sahabat dikasih amalia mursyid 165. Istiqomah 165 terus. Itu bisa jadi naik ke ke mulhimah. Terus ditingkatin lagi ke dibalik 561 mutmainnah. Lanjut lagi ke rodiyah, marudiyah, kamilah. Nanti kalau sudah ke kamilah itu nanti akan menjumpai namanya ilahiyah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran wa fi qasri sadron wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi lubban wa fi lubbi sirran wa fi sirri ana." Sesungguhnya di dalam setiap Bani Adam, setiap keturunan Nabi Adam itu ada istana. Istana badan itu istana. Wa fi qasri sadron, di dalam istana tersebut ada dada. Dada. Di dalam dada, wa fi sadri qalban, di dalam dada itu ada qalb, ada kulub, ada hati. Di dalam hati, wa fi qalbi fuadan, ada fuad, ada rindu, kerinduan. Wa fi fuadin lubban, dalam fuad ada lebih rindu dia. Wa fi lubbi sirron, dalam lebih rindu, di dalam kerinduannya lagi ada rahasia. Wa fi sirri ana, di dalam rahasia itu ada aku, kata Allah. Jadi sahabat-sahabat, orang yang melatih nafsunya, yang melatih jihad melawan hawa nafsu, itu akan terus digodog di dalam lautan dzikir untuk sampai ke hadrat Allah. Makanya sahabat-sahabat, jihad zaman sekarang yang paling baik untuk dilaksanakan itu bukan jihad melawan kafir seperti waktu itu, karena sudah ada negara-negara. Ingat, taati aturan agama negara. Taati aturan agama negara. Makanya misalkan ada orang yang hayya alal jihad, ya ayo hayya alal jihad, hanya saja berjihad melawan hawa nafsu. Begitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk membuat organisasi yang bernama ummatan wasaton. Umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj pada tahun 1994 mengatakan bahwa aswaja itu bukan madhab, tetapi sebagai manhajul fikr, yang mana pemikirannya tawassut, moderat, tasamuh, toleransi, ta'adul, adil, ta'azun, menimbang. Tawassut, pertengahan, bagaimana pertengahan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Antara gimana takdir itu gimana Allah dengan gimana manusia, ditaruh di tengah-tengah. Berarti ada peran kita. Bagaimana kita bisa tawassut kalau kita tidak mujahadah nafsi? Lalu ada tasamuh, toleransi.
Toleran. Bagaimana kita bisa toleran di zaman sekarang kalau kita masih melihat saudara-saudara kita yang berbeda pandangan itu mengatakan kafir? Bagaimana kita bisa toleran? Makanya kita harus melatih diri supaya nafsunya tidak menjadi nafsu amarah dengan mujahadatun nafsi. Lalu keadilan, bagaimana kita bisa menimbulkan rasa adil kalau kita saja masih menggunakan nafsu amarah? Maka perlulah kita untuk mujahadatun nafsi. Lalu ta'adzun, menimbang. Menimbang antara baik dan benar itu hanya bisa dilakukan jika orang yang tidak yang melakukan yang mengambil keputusan tidak sedang dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan marah, bagaimana dia bisa? Begitu. Jadi ummatan wasaton yang diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk dibentuk oleh Allah itu adalah orang yang selalu senantiasa mujahadatun nafsi. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat ummatan Islamiyah, sahabat-sahabat. Yang ada hanya ummatan wasaton, umat yang moderat, umat yang selalu melakukan mujahadatun nafsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.